Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 297 tak ingin bertemu dia. Doni menghela nafas dan bertanya. Tuan muda, kamu mau kemana sekarang? Setelah beberapa detik, suara Ricky Mo berbunyi. Mencari Amandamu. Doni mengendarai mobil menuju tempat Amandamu tinggal. Mobil berhenti di depan gedung apartemen tempat Amandamu tinggal, dan Ricky Mo memesan sebelum keluar dari mobil. Pergilah, tidak perlu menjemputku. Ya, jawab Doni. Ketika Ricky Mo keluar dari mobil, Doni pergi. Amandamu sedang mencuci wajahnya ketika bel pintu berdering. Dia menangis terlalu keras di depan Herman Mo hari ini, matanya bengkak. Ketika mendengar bel pintu, tidak perlu memikirkannya, tahu Ricky Mo akan datang. Dia melihat melalui mata kucing sebelum membuka pintu, dan ternyata itu adalah Ricky Mo. Dia membuka pintu dan melihat sekeliling sebelum membiarkan Ricky Mo masuk. Masuk. Amandamu selesai dan berbalik untuk masuk ke kamar. Ricky Mo masuk di belakangnya, dan duduk di sofa dengan cukup akrab. Mau minum apa? Tuangkan segelas air untukmu. Amandamu berkata sambil mengambil cangkir di atas meja kopi dan menuangkan air. Ketika dia menyerahkan gelas kepada Ricky Mo memegang tangannya. Amandamu mengerutkan bibirnya tanpa membebaskan. Ricky Mo menariknya untuk duduk di sebelahnya, membungkus tangannya dengan permainan gagangnya yang besar, dan bertanya dengan lantang. Apa yang dia katakan padamu? Berbicara tentang anak itu, dia berkata dia akan membantuku untuk bertanya kepadamu tentang anak itu. Amandamu berkata, berhenti, dan menatapnya. Sebelumnya, kamu setuju untuk membiarkanku keluar, karena kamu tahu dia akan datang kepadaku. Ricky Mo tidak menjawabnya, hanya meletakkan tangannya di bibirnya dan menciumnya. Jika ada ciuman, panas yang dihembuskan menyentuh telapak tangan, merasa sedikit gatal. Amandamu menendangnya. Tanya kamu. Oh, Ricky Mo menanggapi dengan santai, masih belum berbicara. Amandamu tidak bisa membawanya, dia hanya bisa bertanya. Ketika kakek mengalami kecelakaan. Bukan karena mereka ingin menyakiti aku baru mereka sengaja menjebakku. Tetapi mereka mencoba untuk menguji status aku di hati kamu, jadi pada saat itu kamu baru bisa curiga terhadap aku di depan mereka. Ricky Mo tetap diam, tetapi kesunyiannya menunjukkan setuju. Amandamu terus menganalisis dengan jelas. Kakek telah meminta aku dan kamu untuk melihatnya sendiri sebelum kecelakaan. Dia berperilaku agak tidak normal pada waktu itu. Dapatkah aku berpikir bahwa kakek mungkin telah menemukan sesuatu atau berpikir akan melakukan sesuatu, lalu ketahuan ayahmu, tetapi dia tidak tega berurusan dengan kakek, jadi sangat pas dia menjebakku, melakukan satu hal untuk mencapai dua tujuan. Jadi, intinya adalah, apa yang ayahmu ingin sembunyikan? Apakah itu hanya kebenaran tentang penculikan ibumu? Semakin Amandamu berpikir, semakin dia merasa takut. Sebenarnya apa yang terjadi, membuat Herman Mo melakukan banyak hal buruk. Ricky Mo mengerutkan kening dan berpikir Amandamu mengerutkan kening, wajahnya tenggelam. Dia melepaskan tangan Amandamu, meletakkan tangannya di pundak Amandamu, dan berkata dengan suara yang dalam. Amandamu, lihatlah aku. Hah? Amandamu menoleh untuk menatapnya. Ricky Mo memandangnya dengan jelas, ada terlalu banyak emosi kompleks yang tersembunyi di matanya yang gelap, membuatnya sulit untuk dibedakan. Kamu tidak tahu apa-apa sekarang. Masalah kakek itu adalah kecelakaan. Joanna Mo karena aku ingin merebutnya darimu barulah diam-diam mengambilnya. Hanya itu yang kamu tahu, hanya ini. Ricky Mo meremas pundaknya dengan sedikit kekuatan. Amandamu sedikit kesal padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan bertanya kepadanya. Kenapa? Ricky Mo mengabaikan pertanyaannya dan hanya bertanya. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan? Amandamu menoleh ke samping. Tidak ingat. Jelas-jelas dia tahu segalanya, tetapi ingin dia pura-pura menjadi bodoh. Ricky Mo tahu bahwa Amandamu sedang marah, tetapi dia selalu mendengarkan dengan cermat apa yang dikatakannya. Ricky Mo berkata,
Joanna Mo aman. Herman Mo ingin aku membantunya mengelola perusahaan Mo. Joanna Mo adalah kartu as terpentingnya, jadi Joanna Mo aman sekarang. Jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kenapa aku tidak khawatir? Amanda Mo mengulurkan tangan sedikit kesal dan menjambak rambutnya. Aku tidak hanya khawatir tentang Joanna Mo, aku juga khawatir tentang kamu. Ricky Mo mendengus. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kamu hanya perlu ingat bahwa kamu adalah wanita Ricky Mo, dan kamu tidak diperbolehkan pergi keluar untuk menggoda pria lain. Berbicara tentang hal-hal serius, mengapa mengungkit masalah perselingkuhan? Amanda Mo mendorongnya. Aku mengatakan sesuatu yang serius. Aku juga berbicara dengan kamu tentang sesuatu yang serius. Ricky Mo tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tampak dingin. Tommy Sen itu, kamu jaga jaraklah darinya. Setelah aku kembali ke kota J, aku tidak pernah melihat Tommy Sen. Amanda Mo menatapnya dengan marah. Ricky Mo pria ini, bagaimana bisa lebih cerewet daripada wanita? Ricky Mo mencibir, menyipitkan mata padanya dengan nada yang sedikit terancam. Apakah kamu masih ingin melihatnya? Tidak ingin. Amanda Mo sudah lama tidak melihatnya mengekspresikan ekspresi ini. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan praktis. Tidak ada, tidak ingin melihatnya. Tapi kota J sangat besar, dan suatu hari dia akan melihat Tommy Sen lagi. Selain itu, sebelum dia melarikan diri ke luar negeri, dia memang dibantu oleh Tommy Sen, yang berutang budi pada Tommy Sen. Ngomong-ngomong, Ricky Mo membungkuk dan menyium bibirnya seperti hadiah. Amanda Mo tersenyum. Ricky Mo menciumnya sebentar dan bangkit lalu pergi. Ketika berjalan ke pintu, Ricky Mo menatap balik ke dalam. Aku mungkin tidak akan sering melihatmu dalam beberapa waktu ini. Baiklah. Amanda Mo bersandar ke pintu, membeku sesaat, dan kemudian mengangguk sesudahnya. Ricky Mo mengerutkan kening. Sangat kejam, sedikit tidak rela saja tidak ada sama sekali. Amanda Mo merasa bahwa Ricky Mo memiliki banyak hal untuk dikatakan hari ini, dan dia mendorongnya keluar. Pergi sana. Ricky Mo diusir, dan Amanda Mo kembali ke kamar, duduk sendirian di sofa. Dia ingat Tommy Sen yang disebutkan sebelumnya oleh Ricky Mo. Jika ada waktu, dia benar-benar harus bertemu Tommy Sen. Namun, terakhir kali dia melihat Tommy Sen berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Akankah Tommy Sen marah tentang apa yang dia lakukan sebelum pergi ke luar negeri? Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia berada di bandara, Tommy Sen mengatakan kepadanya bahwa keluarga Mo bagaikan air yang dalam. Dengan cara ini, apakah ini berarti bahwa Tommy Sen juga mengetahui sesuatu tentang keluarga Mo? Lagi pula sama-sama di kota J. Cepat atau lambat akan ketemu, Amanda Mo tidak punya rencana untuk mengambil inisiatif untuk menemukan Tommy Sen. Ricky Mo mengatakan bahwa dia tidak akan datang menemuinya baru-baru ini, tetapi dia tidak pernah datang untuk menemuinya. Selain berbicara dengan kru, Amanda Mo sesekali membahas naskah dengan Emmeline Kin, dan hari-harinya terhitung tenang. Bersambung.